Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Prasetyan. Saya mahasiswa dari Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kuningan. Di sini saya akan berbicara sedikit mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang ditularkan oleh virus yang dapat menyerang paru-paru, dan infeksi paru-paru juga dapat membuat kematian. Virus corona ini berasal dari kota Wuhan di Cina, dan virus ini menyebar sangat cepat sehingga ke beberapa negara lain seperti negara Indonesia, dan negara Indonesia menetapkan beberapa kebijakan seperti PSBB atau pembatasan skala besar, dan beberapa kebijakan lainnya seperti di dalam pendidikan, di mana seorang siswa di mana seorang siswa harus belajar di rumah seperti daring, di mana pembelajaran online ini siswa dituntut untuk belajar online di rumah dengan tidak berlakunya tatap muka di sekolah, di mana siswa harus mampu memahami pembelajaran dengan mandiri, dan guru menerapkan pembelajaran ini dengan matang dan membuat inovasi pembelajaran semenarik mungkin. Banyak keluh kesah di pembelajaran pada masa pandemi ini, di mana seorang orang tua banyak yang memarahi atau marah-marah kepada anaknya karena susah dalam dalam memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dan juga banyak dunia pendidikan atau pendidikan yang keterbatasan dalam fasilitas, di mana seorang guru tidak bisa melakukan pembelajaran online atau melakukan kegiatan online dengan keterbatasan tidak adanya internet atau kekurangan komputer misalnya, dan keterbatasan dalam siswa, seperti siswa tidak mampu belajar online karena tidak mampunya membeli HP, dan tidak mampu orang tua yang tidak mampu membelikan si anaknya kuota. Dan banyak siswa juga mengeluh karena kegiatan ini terasa berat, dan siswa itu lebih asik belajar di sekolah dibandingkan di rumah, karena di rumah itu kadang-kadang siswa itu merasa malas dan merasa bosan. Mungkin dengan adanya bantuan atau kebijakan pemerintah lain seperti gratiskannya lah, seperti belajar, seperti tidak menggunakan internet, karena dalam menggunakan internet kebanyakan orang itu merasa keberatan untuk membeli kuota lah, membeli apalah untuk mengajarkan anaknya pembelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Dan banyak guru-guru yang melakukan inovasi dalam melakukannya kegiatan pembelajaran, di mana seorang guru itu
menerapkan pembelajaran yang dibagi kelompok bagi orang yang atau bagi siswa yang tidak mampu membeli handphone atau membeli kuota, dengan membagi kelompok, setiap kelompok itu beberapa orang, dan melakukan tatap muka atau melakukan kegiatan sekolah atau kegiatan belajar dengan berbagi kelompok. Dan disitulah banyak siswa yang terlihat lebih senang melakukan pembelajaran tersebut, dan pemerintah pun mengusahakan agar pendidikan di Indonesia ini tidak menurun, atau kapasitas atau yang dinamakan kualitas orang murid itu, atau kualitas orang siswa tidak lagi menurun, atau tidak terjadinya kebodohan, di mana pemerintah pun menurunkan atau memberi suatu bantuan kepada siswa-siswa yang sedang belajar atau yang melakukan pembelajaran, yaitu pemberian kuota gratis bagi orang yang tidak mampu atau semua siswa yang melakukan pembelajaran di sini. Dan saya selaku mahasiswa pun merasa terbantu oleh adanya bantuan tersebut, karena sebagai mahasiswa yang saya itu termasuk mahasiswa yang menengah ke bawah, di mana saya membeli kuota itu dengan dengan harus mengumpulkan uang untuk membeli kuota tersebut. Dengan adanya bantuan tersebut dapat terbantu, dan alhamdulillah banyak siswa yang lebih senang melakukan pembelajaran ini. Tetapi keefektifan dalam pembelajaran daring ini, saya rasa ini tidak cukup efektif, karena kebanyakan guru tidak bisa mengawasi kegiatan belajar siswanya. Walaupun dengan melakukan Google Meet misalnya, banyak siswa yang menerapkan atau memakai video tanpa diaktifkan videonya, dan guru hanya berbicara sedangkan tidak mengawasi kegiatan siswanya. Dan seperti di kegiatan belajar lewat WA, bisa dikatakan lewat WA itu baik, tapi menurut saya itu tidak baik, karena banyak siswa atau termasuk saya itu tidak mengerti dengan pembelajaran yang di-share dan diberikan kepada siswanya agar dipelajari, namun tidak dijelaskan. Seperti pembelajaran dalam materi perpajakan. Perpajakan itu tidak dapat dilakukan secara online, karena banyak yang rumus-rumus untuk dihitung. Kebanyakan mahasiswa itu banyak siswa atau mahasiswa yang bukan jurusan perpajakan dan merasa awam dalam materi tersebut. Sedangkan dalam materi perpajakan itu harus dijelaskan, karena salah menghitung akan berakibat fatal pada nilai akhirnya. Dan pada materi lain seperti materi statistika, walaupun belum
belum saya baca dan belum saya pelajari, namun saya merasa lebih aneh atau saya merasa tidak paham dengan pembelajaran ini karena dosen yang bersangkutan tidak pernah mengajarkan atau menjelaskan materi ini. Sedangkan saya harus mengerti atau harus menempuh materi ini, dan kebanyakan siswa yang bingung itu dari situ. Sedangkan saya harus lulus dalam materi itu, dan kemudian banyak yang banyak guru yang memberikan materi hanya sebagai tugasnya untuk bekerja misalnya. Banyak guru atau dosen yang memberikan materinya hanya sebagai pembelajaran siswanya, tetapi tidak diterangkan, sedangkan siswa itu membutuhkan keterangan atau penjelasan dari seorang gurunya. Dan dengan adanya COVID ini, mungkin beberapa mendapati kerugian seperti pendidikan ini. Banyak orang atau dari tenaga pendidik lah, dari siswa, dari orang tua pun merasa pembelajaran dalam masa pandemi ini merupakan pembelajaran yang buruk karena dapat membodohi atau dapat terjadinya kebodohan pada seorang siswa, dan seorang siswa yang merasa tidak ada dorongan pada orang tuanya menjadikan siswa itu lebih malas dalam belajarnya. Tetapi dengan adanya pendidikan, siswa itu akan menjadikan kapasitas atau sumber daya manusia itu menjadi baik. Tetapi dengan adanya COVID ini, sumber daya manusia itu menurun, seperti halnya orang-orang yang lulus sekolah atau lulus dari perguruan, tidak mendapatkan ilmu atau tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Banyak seperti itu, dan saya melihat kebanyakan siswa atau mahasiswa yang lulus itu tidak mempunyai kemampuan. Dan ditambah lagi sekarang adanya pembelajaran COVID, pembelajaran di masa pandemi ini, mungkin lebih banyak siswa yang seperti itu. Tapi insya Allah semoga COVID ini cepat berlalu dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap muka lagi, karena saya sendiri itu merasa tidak efektif belajar seperti ini, karena kalau belajar di sekolah itu lebih menyenangkan, banyak teman, dapat sharing sama teman. Sedangkan di rumah itu saya sharing kepada teman pun kurang mendukung lah untuk sharing lewat WA itu. Dan
Semoga pandemi ini cepat berakhir. Mungkin itu pembicaraan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.